Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdus Samad Al-Falembani, seyogianya sepantasnya kita semua yang berhadir di dalam ini majelis sama-sama kita membaca istighfar dan sama-sama kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar juga syahadah yang kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni keseluruhan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Juga mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita semua husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'ina. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakimi wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Telah berkata Syekh Abdus Samad Al-Falembani di dalam kitabnya Siyarus Salikin,
Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis salati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Yang artinya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau selain di dalam sembahyang, niscaya disuratkan, Allah suratkan baginya kelepasan daripada api neraka. Itulah ya. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat yang sama-sama itu kita nyatakan ini adalah bukti kasih sayang Allah yang sudah diizinkan lawan di kita seberataan yang hadir. Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir selalu bersyukur, berterima kasih lawan Allah Ta'ala yang sudah memberi izin lawan kita kau hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan selalu dan selalu diberinya. Ini malam dibaca di dalam kitab Syiarus Salikin tentang masalah kelebihan, tentang masalah faedah atau baik untuk dibaca bagi kita, amalan bacaan bagi kita. Di antara amalannya itu siapa orang, ujar Nabi, yang bisa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang, nah atau di luar sembahyang. Apa jalan Nabi? Allah suratkan, Allah tuliskan baginya mendapat kelepasan daripada api neraka. Nah itu yang ada di dalam kitab ini. Itu ada nang di dalam kitab Syiarus Salikin. Nah kitanya apabila sudah kita dengar itu hadis bahwasanya itu daripada Nabi, sedikit pun kita kada boleh mengingkari itu. Bahasanya kita kada boleh mendustakan. Nah salah satunya kita berniat, andai kata gawian pekerjaan membaca itu sulit perasa kita, seakan sulit model perasaan kita nih. Nah tetapi kada boleh kita ingkari itu. Paling kada kita punya niat dulu, kita hendak mengerjanya itu. Nah kalau kita sudah ada niat hendak mengerjanya itu, sama modelnya kita menganggap benar apa nang daripada Nabi. Nah makanya harusnya ada niat di kita, harusnya kita gawi itu. Mudah-mudahan kawa digawi, insyaallah amun nafsu itu sudah aman, sudah bisa kita kendali, insyaallah bisa itu kita kerja. Tapi selama nafsu kita masih mengendalikan kita, nah itu sulit untuk dikerjakan. Ya nafsu ini membawa kepada gawian-gawian yang menyala-nyalah, itulah sifat nafsu. Adapun kita nih khususnya kita amunnya kita lebih bisa mengendalikan nafsu, bisa tuh kita menggawi kebaikan tuh. Nyalawannya nafsu itu diddul khair dalam kitab tuh. Nafsu itu lawanan kebaikan. Nah, setiap pekerjaan yang kadang menunjuki masalah kebaikan itu nafsu yang jadi pelakunya. Nah, makanya kadang-kadang contoh di kita di rumah kita membaca ini, kita membaca itu, lalu timbul koler, lalu timbul nang kada hendak menggawi itu dari nafsu, itu dari nafsu amarah, dari nafsu nang kada bujur. Nah, kalaunya itu kita sudah paham, mengerti kita bahwasanya itu nafsu, jangan kita turuti. Andai kata kita turuti, yaitu karena kadang bisa melawan tuh.
Itu karena kadang bisa durhaka tuh bukan hanya sekadar lawan orang tuanya durhaka, dan Allah Ta'ala durhakainya karena nafsu sudah tinggi. Nah itulah, tapi mudah-mudahan kita nang duduk rancak yang senang, kita nih rajin nih, kita nih duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan nafsu kita tuh pelan-pelan kita runtuh, pelan-pelan kita didik, pelan-pelan kita siksa. Ya Allah, disiksa nafsu itu bagus, dipukuli nafsu itu begamatan, pelan-pelan kita pukuli. Ya kalau lah begamatan, pelan-pelan kita pukuli nafsu. Salah satu memukulinya tuh ya membawa kita bawai beribadat, kita bawai hadir ke majelis ilmu, itu salah satu memukul nafsu tuh, salah satunya kayak itu. Karena kalau seandainya kita dibiasakan susah, yang menyusahkan itu karena siapa? Kita juga, yang bikin kita juga yang susah nantinya itu, kita yang susah. Dalam istilahnya kayak itu apa aja nafsu, nafsu itu fa'asyaddaha, nafsu itu lebih bersengatan daripada dunia, daripada makhluk, daripada syaitan. Nah itu kehebatan nafsu itu, hanya bisi senjata melebihi daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Syaitan lebih hebat nafsu, dunia lebih hebat nafsu, makhluk lebih hebat nafsu. Nah itu kehebatannya nafsu. Tapi insyaallah bubuhan nang hadir, bubuhan nang rajin menuntut ilmu ini, insyaallah nafsu itu bisa diatasi, insyaallah pelan-pelan ya Allah, pelan-pelan. Habis, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad istara nafsahu minallah. Yang artinya daripada sabda kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada Allah Ta'ala. Dan berkata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, yang artinya menjadikan Allah Ta'ala akan pahala, akan pemberiannya membaca qul huwallahu ahad 1000 kali itu, sebab ia memerdekakan dirinya daripada api neraka. Nah itu, jadi berkata Syekh Abdul Rauf Ugirasidin, orang yang bisa membaca 1000 nih qul huwallah, orang itu seakan-akan dirinya itu ditukarinya, dirinya itu dibelinya. Andai kata itu dirinya itu karena dimasukkan Tuhan ke dalam neraka jahanam, nah setelah dibacanya si qul huwallah 1000 kali, dilepaskannya daripada neraka jahanam itu. Yang berkata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, kenapa nyamannya kayak itu aja? Karena rahmat Allah Ta'ala ini luas. Ada aja Allah Ta'ala memulahkan rahmat tuh, ada, tinggal kitanya aja lagi hendak dikerja, kadang dikerja. Nah itu keuntungan orang yang tahu, orang yang belajar yang alafiat. Nah itu untungnya. Andai kata kita sudah kita baca untuk diri kita, bolehlah kita bacakan untuk orang, boleh benar. Jadi siapa kada boleh. Andai itu untuk orang tua, andai itu untuk kai, untuk abah, boleh. Katanya salah, boleh. Ya Allah 100 kulhu ku kirimkan lawan abah, ya Allah 100 kulhu ku kirimkan kesan mama umpama, itu dibolehkan. Dan sama khasiahnya pun sama, kita hendak orang yang sudah meninggal nih, umpama ibu, umpama abah, supaya inya tuh nyaman di sana, kita kirimkan itu, kita kirimkan qul huwallah yang kita pelajari ini malam. Kita pelajari ini malam, kita kirimkan. Apa yang sudah kita kirimkan pastinya tuh nyata, ada tuh pastinya, pasti terbukti apa yang dikata oleh Nabi ini malam. Nah itu Nabi, andai kata ini malam ujian Nabi lepas daripada neraka, lepas tuh daripada neraka.
Andai kata Nabi inya tuh ditukari dirinya, kada lagi dimasukkan Tuhan ke dalam neraka jahanam, kada dimasukkan Tuhan ke neraka jahanam. Nah itu kehebatan orang nang alim, orang belajar. Nah itu syukur alhamdulillah. Makanya jar dalam kitab Zubat itu dikisahkan apa jar, bermula ilmu yang tanpa bermula amal yang tanpa ilmu itu kada akan diterima. Karena ia beramal tanpa ilmu. Tapi kalau seandainya sudah tahu ilmu lalu beramal, nah itu akan diterima. Jikalaupun ada nang cacat diterima aja juga. Nah itu kehebatan orang nang belajar. Nah itu keuntungan orang nang belajar. Jadi tinggal kitanya aja lagi lah. Tinggal kitanya aja lagi mengkehendaki kah atau menjalankan kah atau kadakah. Nang paling kadanya benar, sepaling kecilnya tuh niat kita hendak menjalankan, sepaling kadanya kayak itu, sepaling kurangnya kita hendak menjalankan itu, sepaling kurangnya. Sayang kalau lah kira-kira tak lawan orang yang sudah meninggal nih, sayang benar. Siapa nang ada sayang? Ada ya Allah ya Rasulullah. Jangan dikira orang yang sudah meninggal tuh kadang melihat lawan di kita walau berpuluh-puluh tahun nih, walau 20-30 tahun, jangan dikira mereka tuh kadang melihat lawan di kita. Setiap hari mereka tuh melihat lawan kita, setiap saat mereka tuh menantiakan kiriman kita seberataan nih. Wa imma itu kai atau itu kakak atau itu bapak, acil, ibu seberatan yang sudah meninggal tuh melihat lawan di kita. Jadi tinggal kitanya aja lagi, kita tuh ingatkah kada lawan inya berataan. Kalau andai kata kita tuh ingat, pasti kita kirimkan. Nah seandainya nang kita kirimkan tuh harta, sampailah harta tuh, kada sampai. Seandainya nang kita kirimkan itu dunia, sampailah dunia, kada sampai. Jadi apa nang sampai? Amal nang sampai. Contohnya bacaan atau sedekah bisa aja juga dikirimkan sampai ke sana. Ujar siapa kada sampai. Sampai di kitab itu jadi dikisahkan apa jar, manzara qabra abawai au ahadihima fi kulli jumu'ah ghufira lahu wa kutiba baran. Barang siapa nang menziarahinya kedua orang tuanya, diziarahi kubur atau salah satu daripada keduanya. Dalam tafsir dikatakan, ada yang mengatakan orang nang soleh, ada juga dikatakan wali. Fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat atau malam atau siang, apa jar, ghufira lahu, diampuni dosa baginya, wa kutiba, dan ditulis inya baron, inya ditulis orang nang berbakti lawan kedua orang tua. Kan untungnya, untung benar berziarahan ini, untung benar menghadiahi orang yang sudah mati ini, untung benar. Nya orang-orangnya juga pam nang diberi taufik hidayah lawan Allah nang kawam menghadiahi orang yang sudah mati ini, orang-orangnya. Mudah-mudahan kita masih ada rasa itu, nah mudahan kada hilang rasa nang hendak menghadiahi orang yang sudah mati ini. Mudahan jangan dicabut. Ya kalau nya dicabut ya itu tuh gawian menyala-nyala tuh dicabut Tuhan umpama hidayah itu. Ya nang gawian kada bujur. Sembahyang bisa kada lagi sudah. Baca Quran kada lagi sudah. Bisa juga kada lagi menuntut ilmu, udah koler. Dari situ nang sakitnya itu, nah itu nang ketahuan kelakuan kita ini menandai nang kayak apa di dalam tuh orang tua kita. Nah itu, tapi mudah-mudahan kada kayak itu kita lah, mudahan bagus-bagus seberataan, mudahan selalu nang kayak ini nah, mudahan bisa meningkatkan kita tingkatkan bagaimana pelan-pelan ya Allah biar. Maka sayugianya dibacakan qul huwallahu ahad itu 1000 kali sayugianya. Kalimat itu sayugianya lah, sepantasnya lazimkan, munya pantas ikam sayang lawan orang yang sudah mati atau sayang dengan diri ikam baca. Bahasa sayugianya tuh walau sekali seumur hidup, nah jaka bahasa kita tuh kayak itu. Sayugianya dibacakan qul huwallahu ahad itu 1000 kali atas mayit, yalah
atas mayit supaya dimerdekakan akan dia mayit daripada api neraka. Jelas saja kalau nya kada kawan minta bantuan lawan kawan telepon bacakan itulah bisa aja juga 10 100 sikong anunya apa qul huwallah umpamanya nih boleh aja boleh atau 100 orang 10 kali dibaca untung benar ya lah bah stumat aja kada pang juga memakan waktu banyak kalau untuk membacakan itulah ada banyak juga masa 1000 kali jangan hakun membacakan pun orang bahari itu orang bahari contoh orang tua kita tuh mongkosi meminumi itu waktunya panjang ada ini paling sehari semalam kita bacakan tuh 1000 iya kada hakun membacakan mah terlalu tapi kan ada bang hakun kalau lah dibacakan jangan tapi untung aja orang nang menuntut ilmu nih untung insyaallah orang nang menuntut ilmu nih orang nang sudah meninggal wa imma itu keluarga ini selamat insyaallah. Nah, itu kehebatan orang nang menuntut ilmu nih kayaknya kita rasa kita sudah mati kayaknya kita rasa kita itulah ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala walaysa yarwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u suwaran bi'ayyaniha illa fi yaumil jumu'ati wa lailatiha kana yaqra'u fi salatil maghribi lailatal jumu'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqra'u fi salatil isya'il akhirah lailatal jumu'ati suratal jumu'ati wa suratal munafiqin ay suratal munafiqun wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma fi raq'atayil jumu'ati wa kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ati suratas sajadah wa surata hal ata 'alal insan. Dan diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ia membaca surah yang tertentu hanya itu melainkan hanya pada hari Jumat. Nah itu jadi Nabi ini dikisahkan oleh ulama selain daripada hari Jumat Nabi itu kadang menentuakan surah. Jika hari Senin surah itu kadang ini kadang surah ini itu Nabi atau Selasa jadi surah itu kadang menentu. Nah terkecuali pada hari Jumat. Nah itulah yang ada nang sidin tentuakan nang sidin baca surah itu. Maka adalah ia membaca di dalam sembahyang maghrib pada malam Jumat qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu. Dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Dan lagi adalah ia Nabi membaca di dalam sembahyang Isya yang akhir yakni sembahyang Isya apa aja pada malam Jumat suratul Jumu'ah surah al-Jumu'ah. Kalau setengah pendapat ulama keseluruhan surah al-Jumu'ah keseluruhan ada sebagian keseluruhan jadi satu rakaat itu. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun keseluruhan juga. Tapi ada di riwayat yang lain, di kaul yang lain di Isya, di sembahyang Isya dibaca surah Sabihis. Sabihis itu surah apa ya? Sabihis. Al-A'la lah, Sabihis. Apa surah? Sabihis setelahnya apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah itu surah apa itu? Al-Ghasyiyah lah. Jadi itu. Jadi ada juga riwayat yang lain di sembahyang Isya membaca Sabihis rakaat pertama, yang rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu itulah. Hafal kalau biar surah itulah.
hafal benar insyaallah. Depannya aja ini. Dan diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dua surah ini di dalam 2 rakaat sembahyang Jumat. Ada yang memang mengatakan ini di dalam sembahyang Jumat. Nah itu. Dan adalah ia membaca di dalam sembahyang subuh pada malam Jumat itu akan suratus sajadah, surah as-sajadah. Apa hamim kah? Alif lam mim. Dan surah hal ata 'alal insan. Nah itu surah sajadah. Kita di sini dibaca alhamdulillah. Jadi andai kata hendak membaca tapi kada hafal, datang aja ke masjid. Datang aja ke masjid jadi aman ya, kalau ada yang hafal alhamdulillah. Habis adab yang kelima. Adab lagi yang kelima dalam hari Jumat. Apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka sunnah jangan duduk, melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan 1 salam. Maka setiap 1 rakaat setelah daripada membaca Fatihah itu, hendaklah ia membaca 50 kali Qul huwallahu ahad. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yura lahu. Nah, itu yang artinya oleh Imam Ghazali, maka sungguh telah menukil oleh sebahagian daripada ulama itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengerja akan yang demikian itu, niscaya tiada dimatikan hingga ia melihat akan tempatnya di dalam surga, atau ia dikhabarkan, diberitahukan. Nah itu kelebihan daripada orang nang membaca sembahyang tahiyatul masjid pas hari Jumat. Jadi setiap 1 rakaat itu 50 qul huwallah dibaca. 51 rakaat, 2 rakaat 50, 3 rakaat 50, 4 rakaat 50 dibacanya itu sembahyang itunya. Nah sembahyang 4 rakaat ini kada pakai tasyahud awal. Jadi rakaat yang kedua langsung berdiri, rakaat ketiga berdiri, terakhir hanya yang terakhir baru. Nah itu apa jadi Imam Ghazali, orang itu kada akan dimatikan Allah Ta'ala kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan kita gawi yang masih hidup, nah mudahan kawan digawi sudah mati digawinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jika ada imam itu sedang membaca khutbah sekalipun, tetapi hendaklah disimpunkan atau diringkas atas 2 rakaat itu sekira-kira yang memadai jua, sekira-kira dengan yang secukupnya saja. Andai kata sembahyang tahiyatul masjidnya itu pas jua si khatib naik di atas mimbar, si yang sembahyang tadi kada usah pakai surah. Nah karena nang wajib-wajibnya aja nang dibaca, karena sudah waktu, karena sudah khatib naik ke atas mimbar. Nah demikian semua itu diperintah, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah. Jelas saya lah ya. Terakhirnya mantap benar kalimatnya tuh. Semua yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi beratan daripada Nabi, daripada nasihat suruhan daripada Nabi. Gitulah ya.
Jadi amunnya kita sayang lawan Nabi, pasti kita umpat, pasti kita turuti apa nang dinasihati sidin. Kalau saya Nabi, orang tua kita aja menasihati kita, punya kita sayang, oh nggih ya kita, nggih pun ya kita, kan gitu istilahnya. Apalagi Nabi kita, nah itu Nabi, insyaallah. Apa aja mambaun nasihah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya segala nasihat itu ada pada dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi kita rangkum di situ. Jadi semua nasihat kebaikan itu padahal pada hakikatnya tuh Nabi. Pada hakikatnya itu ampun Nabi, milik Nabi. Jadi pintar-pintar Imam Ghazali kita punya ada orang yang memadahi itu nasihat. Berarti Nabi itu masih hidup, Nabi itu masih ada. Nah di situ ya, di situ kehebatannya nasihat kebaikan. Nyamunnya Nabi itu ada di situ, kada akan diazab orang yang ada di situ, kada akan diazab. Nabi masih ada di situ. Wanilah orang ma'adzab, kada usahin Nabi. Wali Allah Ta'ala aja ada di situ, kada wani orang ma'adzab, kada wani orang menyiksa. Wali itu apalagi Nabi, apalagi Nabi, apalagi Nabi. Kada gampang-gampang. Dan bawahnya lagi lah. Dan sunnah di dalam hari Jumat atau di dalam malamnya sembahyang 4 rakaat dan dibaca pada rakaat yang pertama setelah daripada Fatihah akan suratul An'am. Nah itu. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah akan suratul Kahfi. Yang 2 ayat itu Nabi ya, surah Kahfi. Kada panjang 2 ayat saja rasanya. Dan pada rakaat yang ketiga daripada Fatihah surah Toha. Ayat aja nih Toha yalah. Hafal insyaallah. Dan daripada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah ya akan yaitu surah Yasin. Surah Yasin ayat aja juga. 2 ayat 2 huruf ya Allah. Tapi sampai habis Bang. Nah itu sampai habis ya kalau pian. Enggak apa-apa sekali-kali ya kalau buyu-uyuh sekali-kali enggak apa-apa. Berniat ya Allah ulun ni koler Bang. Jaga bahasa mengaku aja ulun ni koler mana ya Allah nah. Mun hendak kayak orang meminta mengamatan. Kenapa Bapak meminta hendak jual kayak orang? Tolong beri ulun semangat dalam menggawe nangka kaya ini. Maka jika tiada kuasa, nah ada pilihan. Maka jika tiada kuasa ia yang demikian itu, maka dibaca pada rakaat yang pertama setelah daripada Fatihah akan surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua setelah daripada Fatihah surah As-Sajdah, dan pada rakaat yang ketiga daripada Fatihah akan surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah akan surah Tabarakalladzi biyadihil muluk. Nah itu panjang-panjang. Kata Bapak ada pilihan sedikit ada handap sedikit, tapi ada lagi dalam kitab kitab Hidayatus Salikin lebih lagi handap Al-Hakumut Takatsur wal asri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Nah, itu aja kayaknya. Itu aja kayak cocok lah. Cocok kayaknya. Kayaknya cocok tak. Nah, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wala tada' qira'ata hadhil arba', dan janganlah meninggalkan ia qira'ata akan membaca hadhil arba', akan ini 4 as-suwari surah fi lailatil jumu'ati, pada malam Jumat. Jadi pertanyaan ujar guru, ini kalau surah di dalam sembahyang bolehkah di luar sembahyang? Boleh. Andai kata kita dikada di dalam sembahyang kita baca ini boleh.
surah Kahfi kah yang kita baca, surah Yasin kah, Ad-Dukhan kah, Al-An'am kah, boleh itu. Fafiha, maka padanya itu surah nang 4 fadlun katsir, banyak mana kelebihan. Wa man la yuhsinul qur'ana qarama yuhsinuhu. Ada lagi pilihan, barang siapa nang kada bagus bacaan Qur'annya itu qara'a, maka baca ia ma yuhsinuhu, maka baca apa nang dirasa, apa nang nyaman, apa nang bagus pinanya inya baca. Nah itu andai kata bacaan membaca surah Kahfi ngalih susah umpama, atau makhrajnya masih belum paham, tetapi kul huwallah nangnya paham. Nah kul huwallah tu jangan suruh baca, boleh aja kayak itu. Boleh aja. Bahwa bimanzalatil khatam, maka sama aja ia dengan kedudukan mengkhatamkan yang tadi. Nah, wa yuqsiru min qiraati suratil Ikhlas, dan membanyaki dia daripada membaca surah Al-Ikhlas. Nah itu kalau kita ada bisa membaca nang surah nang panjang-panjang tadi, nah biar makhrajnya kah kurang, tajwidnya kah kada bagus, kada bujur nih. Tapi kalau kayak gini bujur-bujur berataan insyaallah. Dan telah terdahulu kelebihan membaca suratul Ikhlas, yang di bawahnya lalu bacalah. Dan amatlah banyak, yaitu tiap-tiap sekali membacanya itu menempati sepertiga Quran. Sudah semalam dikisah. Dan pada tiap-tiap 2 kali membacanya pada menempati 2/3 Quran. Dan pada tiap-tiap 3 kali membacanya itu menempati khatam Quran. Demikian tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Nah, jelas saya lah, titik sudah. Nah, itu. Jadi sama 2, 3. Yang 3 apa? Khatam Quran nih. Dan demikian lagi sunnah pada malam Jumat itu mengerjakan sembahyang sunnah tasbih, seperti yang lagi akan datang insyaallah taala kaifiatnya. Sampai situ ya kalabian. Mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita berdudukan, kita membaca kitab, baca salawat, mudah-mudahan diampuni segala dosa keluarga, orang tua, jiran, tetangga, dan mudah-mudahan selalunya rahmat itu diturunkan lawan di kita seberataan yang hadir, juga keluarga, juga orang tua, jiran, tetangga, dan seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا.